bersama Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Dr. Khairul Amir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, didampingi Wakil Ketua 1 Kak Mabrur, Sarjana Hukum. Ya, mungkin kita bincang-bincang sedikit, ya eksklusif. Kebetulan beliau berada di Makassar. Ya, saya mulai Kak Khairul ya. Bisa Kak Khairul perkenalkan. Ya, baik. Saya Khairul Amir, selaku Ketua Umum KBA periode 2019-2023. Saya bersama-sama dengan Dinda Mabrur ya di KBA yang juga selaku Wakil Ketua 1. Demikian. Ya, kita poin pertama ya Kak Khairul. Ya, ini kan kita akan mengadakan event basket, salah satu event bergengsi Keluarga Besar Alumni, dan boleh dikata gaungnya ya event lokal tapi sudah gaung nasional lah, dengan media-media below the line yang kita pasang-pasang, sampai billboard loh yang kita pasang. Billboard bukan billboard kecil, billboard raksasa di jalan-jalan protokol Kota Makassar, menandakan event ini ya salah satu event bergengsi yang ada di Kota Makassar. Tanggapan Ketua Umum yang memberikan mandat kepada panitia dengan kegiatan event ini gimana, Kak? Ya, jadi turnamen basket KBA Cup yang kedua ini adalah merupakan program kerja ya dari KBA 21 ya, di mana waktu itu penyelenggaranya adalah adik-adik dari KBA 2089, angkatan 89 ya, yang sukses menyelenggarakan pada waktu itu. Alhamdulillah, antusiasme alumni mengikuti itu mulai dari angkatan 80-an sampai angkatan 2000-an, baik putra maupun putri. Nah, karena keberhasilan dan kesuksesan serta animo di kegiatan KBA pertama itu, akhirnya teman-teman alumni meminta lagi untuk tetap dilaksanakan, dan karena penyelenggaraan yang seharusnya berlangsung di tahun 2022, di mana kesiapan daripada panitia yang dipercayakan pada waktu itu, karena kita sepakat yang juara satu di turnamen setiap periode itu adalah penyelenggara. Tapi karena angkatan 89 yang sudah juara satu dan penyelenggara pada saat itu, sehingga tidak mungkin lagi penyelenggara di turnamen yang kedua. Akhirnya waktu itu angkatan 86 yang juara dua. Karena kemudian masih konsolidasi internal organisasi angkatan 86, baru bisa diselenggarakan di tahun 2003 dengan bersama-sama dengan angkatan 87 yang kebetulan juara 3 pada waktu itu. Itu kira-kira sejarahnya untuk KBA Cup yang kedua ini. Nah, alhamdulillah panitia setelah kita percayakan untuk berjalan ya, ini luar biasa kemajuannya, karena tim yang sudah pasti akan ikut berpartisipasi itu semua angkatan 80 ya. Untuk putranya, putrinya sebagian saya lihat, kemudian angkatan 90 itu 90 sampai 99 sudah ikut semua. Demikian juga angkatan 2000-an itu sampai tahun 2010-an ke atas udah saya lihat ikut mendaftar ya. Jadi kemungkinannya ini sekitar 30 sampai 38 peserta akan ikut. Nah, ini akan lebih menarik lagi, karena kemudian panitia itu menyiapkan hadiah yang sedikit lebih menarik dan besar ya. Kalau saya tidak salah sekitar 50 jutaan itu kalau kita lihat brosur yang diedarkan. Nah, ini luar biasa. Dan juga masih akan memperebutkan piala bergilir wali kota. Nah, itu demikian untuk yang turnamen basket KBA Cup yang kedua ini. Ini kan gaungnya bukan hanya lokal, nasional pun, dan sampai sekarang itu untuk para
penyewa lapangan basket sudah katakan, wah lapangan sudah di booking semua sama 85. Susah cari lapangan basket sekarang. Untuk latihan saja sekarang itu angkatan-angkatan berebutan lapangan. Iya betul. Luar biasa. Sampai ini ada informasi ke kami, kenapa KBA tidak laksanakan KBA Open? Karena banyak yang penasaran lihat kegiatannya KBA gini sampai karena gaung informasinya sampai ada mengusulkan bagaimana kesiapan KBA, bisa tidak KBA Open ini? Ya, saya kira melihat antusiasme alumni ya yang luar biasa, sampai detik ini sudah 30-an yang mendaftar, ya tidak tutup kemungkinan kita akan membuat kejuaraan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat nasional bisa jadi ya, mengingat semua alumni SMP 5 itu pasti mengenal basket, karena itu adalah olahraga favorit kita di KBA. Artinya apa? SMP 5 itu identik dengan basket. Nah, artinya kemungkinan besar banyak alumni ini pernah mengikuti event-event nasional pada zamannya. Nah, kalau itu sekarang berkumpul, akan timbul ide-ide ya untuk bisa menyelenggarakan yang lebih besar lagi. Nah, ini kita juga sudah menggandeng Perbasi ya. Kemungkinannya nanti kita akan bincang-bincang dengan Perbasi dan mengajak untuk bisa menyelenggarakan event nasional. Bisa jadi. Bahkan kalau perlu mungkin bisa kita regional sampai mengundang negara tetangga. Kenapa tidak? Keren ya. Tepuk tangan lapus dulu Pak ya. Jadi bisa jadi agenda KONI nih. Bisa, dan saya kira KONI pada kesempatan pertama, karena KBA ini tidak hanya menyelenggarakan basket, juga kita ada turnamen futsal ya, yang sudah yang keempat kita selenggarakan. Itu sudah menjadi agenda atau kalender dari kegiatan KONI Kota Makassar. Nanti kemungkinan juga basket ini akan menjadi kalender event di KONI Kota Makassar. Saya yakin ya, karena mengingat animo alumni yang begitu besar dan jumlah tim yang sudah mendaftar, saya yakin KONI akan mengapresiasi ini dan akan menjadikannya bagian daripada kegiatan tahunan daripada KONI. Iya, ya mungkin ada Kak Mabrur, Wakil Ketua 1 yang kebetulan membidangi bidang ini, bisa ada tanggapan Kak dengan pandangan Kak Mabrur tentang event ini? Ya, tentang event ini saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu sudah benar adanya. Cuman saya hanya ingin menambahkan bahwa kegiatan KBA Cup kali ini selain kegiatan turnamen, ada juga kegiatan sosial biasanya, yakni donor darah yang digagas oleh KBA. Artinya di saat-saat setelah pertandingan akan diatur satu ruangan di mana para alumni yang datang bisa juga untuk mendonorkan darahnya, memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan darah. Nah, pihak PMI juga sudah disurati dan siap untuk hadir dan ikut serta. Insya Allah kita juga akan gandeng dari pihak sekolah untuk bisa sama-sama juga kita dalam kegiatan donor darah. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Firman, insya Allah juga akan dilibatkan dari alumni, selain alumni dilibatkan juga dari Sivitas Akademika dalam hal ini pihak sekolah. Dalam Kak Herul mungkin ada harapan lebih luas lagi event basket ini ya. Betul. Jadi turnamen basket yang tadinya sekedar adalah suatu event olahraga bersama dan tentunya juga untuk membangun silaturahmi ya antara alumni, tapi setelah kita lihat KBA pertama itu ternyata talenta muda dari pemain basket antara angkatan baik 80, 90, 2000-an itu apa ya, kalau saya bisa bilang itu masih bisa berkompetisi ya untuk bisa saja kemudian mewakili ya Kota Makassar atau mungkin mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan-kegiatan event nasional ya. Dan inilah juga memang kemudian kita harapkan event ini akan terus berlanjut selain ya sebagai suatu kegiatan untuk mempertemukan teman-teman alumni sambil berolahraga, juga kita harapkan dengan kegiatan ini bisa ada atlet-atlet yang punya potensi yang bisa kemudian di sini ya kita jajaki untuk bisa
dikembangkan untuk tentunya sampai ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional. Mantap. Ya, semacam talent scouting lah kita ya. Kita akan melakukan pengamatan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya dari tim ini, karena seperti angkatan 2000 ini masih banyak yang muda ya. Makanya ini kita gandeng ketua KONI dan Perbasi untuk bersama-sama mengamati turnamen ini untuk bisa mencari bibit-bibit untuk bisa kita kembangkan bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat nasional bahkan internasional, mewakili daerah, mewakili provinsi, dan bahkan mewakili negara. Amin ya, insya Allah. Ya mungkin harapan lebih luas buat KBA sebagai Kak Herul kan sebagai ketua umum, bagaimana harapan mengajak seluruh keluarga besar alumni ikut berpartisipasi dalam turnamen basket ini? Ya, melalui turnamen basket KBA Cup kedua ini, saya menghimbau dan sekaligus mengundang seluruh alumni dimanapun berada dan siapapun ya untuk bisa sama-sama menyaksikan, dan kita juga sekaligus kangen-kangenan di turnamen ini ya, mungkin karena sudah lama tidak jumpa dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, melalui turnamen ini mari kita bersilaturahmi, membangun silaturahmi yang lebih erat lagi, lebih solid, dan tentunya kita harapkan dengan visi KBA ya, mewujudkan KBA yang modern, profesional, sejahtera bisa terwujud. Terima kasih. Ya, salam 5 jari.